Film kali ini Anda akan menikmati sebuah alur cerita film yang mengisahkan tentang petualangan seorang pendekar misterius yang melindungi Dewi Suci dari orang-orang yang berambisi untuk mengorbankan Dewi Suci demi mengambil harta karun. Bagaimana alur cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Film ini diawali dengan pembantaian yang dilakukan oleh pasukan dari Pangeran Ketujuh di rumah Manor karena Sue Fei selir Pangeran Ketujuh berselingkuh dengan pemilik rumah Manor. Karena itu Pangeran Ketujuh datang untuk menangkap Sue Fei. Namun datanglah Ji Uhua saudaranya menyelamatkan Sue Fei sehingga mereka berhasil bersembunyi di sebuah gubuk. Tak disangka Sue Fei melahirkan seorang putri di dalam gubuk tersebut. Beberapa saat kemudian Sue Fei ditemukan tewas oleh Pangeran Ketujuh dan pasukannya. Sementara Ji Uhua berhasil melarikan diri bersama bayi itu. Beberapa tahun kemudian terlihat bayi wanita itu sudah tumbuh jadi wanita yang dewasa. Dia diberi nama Hua Buci. Hua Buci hidup bersama dengan Paman Jiu dan juga dengan seekor anjing yang bernama Ahuang. Selama bertahun-tahun mereka hanya hidup dengan cara mengemis. Paman Jiu berpesan kepada Buci agar tidak boleh berbisnis dan juga tidak boleh berhubungan dengan siapapun. Dan juga tidak boleh membocorkan identitasnya. Entah mengapa nanti ada jawabannya. Namun karena pamannya menderita penyakit maka diam-diam Hua Buci mulai berbisnis tanpa sepengetahuan pamannya. Suatu ketika Buci mendengar sebuah cerita yang beredar tentang pendekar jubah teratai yang selalu menolong rakyat jelata dari kejahatan. Terlihat pendekar jubah teratai yang misterius itu sudah menjadi idola semua rakyat jelata. Namun cerita itu tidak diakui oleh seorang pemuda yang berada di sebelah Hua Buci dan mengatakan, mendengar itu, Buci terlihat kesal dengan pernyataan pria itu maka terjadilah pertengkaran di antara mereka. Pemuda ini bernama Chen Yu, dia adalah putra dari Pangeran Ketujuh. Kedatangan ke desa itu bertujuan untuk mencari saudari tirinya. Singkat cerita dalam perjalanan pulang, Hua Buci dihadang oleh beberapa bandengan pendekar jubah teratai. Singkat cerita, setelah Hua Buci tiba di gubuk tempat tinggalnya, Paman Jiu langsung mengajak Hua Buci untuk kembali ke ibu kota. Tak disangka datanglah para beberapa orang yang berjubah hitam untuk membunuh mereka tanpa alasan yang jelas. Terjadilah pertarungan sengit. Untuk menyelamatkan Hua Buci akhirnya Paman Jiu terluka berat. Sebelum menghembuskan nafasnya Paman Jiu berpesan agar Hua Buci pergi ke ibu kota untuk mencari seseorang yang bernama Tuan Su dengan membawa mangkuk pengemis miliknya sebagai tanda pengenal untuk diberikan kepada Tuan Su di Pegadaian Selatan untuk mencari tahu identitasnya. Sementara Hua Buci melarikan diri tetapi tidak terlepas dari kejaran para penjahat bertopeng tersebut sehingga Hua Buci terpojok di sebuah tebing. Karena tidak ada pilihan lagi akhirnya ia terjun dari tebing tersebut. Namun tak disangka, datanglah pendekar jubah teratai yang langsung menyelamatkan Hua Buci lalu bersembunyi di sebuah gua. Terlihat Hua Buci sangat sedih dengan kematian Paman Jiu. Dengan itu Hua Buci memohon kepada pendekar jubah teratai untuk pergi mencari jasad Paman Jiu untuk dikuburkan dengan layak. Namun setelah kepergian pendekar jubah teratai, datanglah para penjahat itu dan terus mencari Hua Buci sehingga Hua Buci melarikan diri dan masuk ke sebuah rumah seorang terkaya di desa tersebut dan memohon bantuan kepada nyonya tua ini untuk diberi tumpangan karena ia hanya hidup sebatang kara setelah pamannya meninggal. Karena merasa kasihan akhirnya nyonya tua itu bersedia untuk memberi tumpangan kepada Hua Buci dan menyuruh kepala pelayan untuk mengatur tempat untuknya. Sesudah itu, Hua Buci dibawa ke sebuah dapur dan menyuruhnya tinggal di situ. Meskipun demikian Hua Buci sangat bersyukur dengan keadaan itu. Setelah itu, bertemulah Hua Buci dengan pendekar jubah teratai. Pendekar misterius itu bertanya kepada Hua Buci tentang rencananya di masa depan. Lalu Hua Buci mengatakan bahwa ia akan pergi ke ibu kota untuk mencari keluarganya namun ia sangat ketakutan karena para penjahat itu mengincar dirinya untuk dibunuh tanpa alasan yang jelas. Singkat cerita, Hua Buci kembali ke tempat tinggalnya.
Di sini kepala pelayan sudah menunggu dengan membawa pakaian pelayan karena nyonya tua itu memintanya untuk bekerja di rumahnya sebagai pelayan. Sementara itu, Tuan Lin pemilik rumah itu sedang membandingkan sebuah lukisan yang mirip dengan Hua Buci yang diberi oleh Villa Mingyu, salah satu kementerian kerajaan. Setelah itu, Tuan Lin bergegas untuk pergi mengirimkan pesan kepada Villa Mingyue, namun putranya menahannya karena beberapa hari yang lalu Pangeran Ketujuh juga sedang menyebarkan lukisan yang sama untuk mencari putrinya yang hilang beberapa tahun yang lalu. Anaknya meminta agar mereka langsung menyerahkan Hua Buci kepada Pangeran Ketujuh agar tidak ditindas lagi oleh Villa Mingyue dan bisa mendapatkan akses bisnis langsung dengan pihak kerajaan. Lalu Tuan Lin menyuruh putranya untuk memperlakukan Hua Buci dengan baik dan memberikan kamar khusus untuknya. Setelah itu, datanglah kepala pelayan dan langsung membawa Hua Buci ke kamar yang sudah disiapkan untuknya dan juga membawa dengan 2 orang pelayan wanita untuk melayani Hua Buci. Karena itu Hua Buci sangat terkejut dengan keadaan tersebut karena tiba-tiba ia diperlakukan dengan cara yang istimewa. Malam harinya, Hua Buci mencoba untuk kabur karena ia merasa bahwa Tuan Lin pemilik rumah itu pasti ingin menikahinya. Namun saat berada di luar ia bertemu dengan seorang lelaki yang berpakaian hitam yang sedang bertarung dengan anak buah Tuan Lin. Tak disangka saat pria berpakaian hitam itu mendekati Hua Buci, datanglah ahuang anjingnya Hua Buci dan langsung menggigit pria itu. Pada akhirnya Ahuang pun mati. Sementara Tuan Lin pergi menemui Cheng Yu dengan maksud untuk menyerahkan Hua Buci kepadanya untuk diserahkan kepada Pangeran Ketujuh ayahnya. Namun tak disangka Cheng Yu malah menolak dan malah mengancam akan membunuh Hua Buci karena ia dianggap sebagai anak haram karena ibunya meninggal saat ayahnya menikah lagi dengan Sue Fei, ibunya Hua Buci. Setelah itu Tuan Lin bertemu seorang pemuda tampan yang membawa misi rahasia dari Pangeran Ketujuh untuk mencari putrinya yang hilang beberapa tahun yang lalu. Pemuda ini adalah Moro Fei. Setelah mengutarakan niatnya Tuan Lin mengatakan bahwa ia akan membantunya, terlihat Tuan Lin masih belum percaya dengan perkataan Moro Fei. Setelah itu Tuan Lin berdiskusi dengan putranya karena merasa dilematis oleh keadaan karena Cheng Yu tidak mau membawa Hua Buci ke kerajaan sedangkan Villa Mingyue juga sedang mengincar Hua Buci untuk membunuhnya. Lalu putra Tuan Lin menyarankan agar mereka menyerahkan Hua Buci kepada Moro Fei sehingga dapat menguntungkan mereka karena Moro Fei adalah orang terdekat dari Pangeran Ketujuh dan juga Moro Fei adalah seorang pengusaha besar di ibu kota. Setelah itu pergilah Tuan Lin untuk bernegosiasi dengan Moro Fei. Di sini Tuan Lin menawarkan agar Moro Fei membawa Hua Buci ke hadapan Pangeran Ketujuh. Tanpa basa-basi Moro Fei langsung menawarkan ide bisnis kepada Tuan Lin bahwa ia akan membantu Tuan Lin untuk membuka apotik obat di ibu kota. Moro Fei juga mengatakan bahwa sebenarnya Hua Buci dengannya juga masih ada hubungan darah karena beberapa tahun yang lalu ayahnya berselingkuh dengan Sue Fei, ibunya Hua Buci sehingga melahirkan Hua Buci, dan setelah Sue Fei meninggal ayahnya memberikan nama akhiran Fei kepada Moro Fei karena ada hubungan dengan Sue Fei. Jadi singkatnya Hua Buci dan Moro Fei adalah saudara satu ayah tetapi ibu mereka berbeda. Seketika itu datanglah Hua Buci, lalu datang lagi Cheng Yu. Melihat Moro Fei dan Tuan Lin sangat menghormati Cheng Yu, membuat Hua Buci sangat terkejut karena pemuda yang pernah bertengkar dengannya adalah putra dari Pangeran Ketujuh yang pastinya jika Hua Buci terbukti sebagai putri Pangeran Ketujuh yang pernah hilang maka Cheng Yu adalah kakaknya. Singkat cerita, berangkatlah Moro Fei dengan Hua Buci menuju ibu kota, namun terlihat ada 2 orang yang sedang memata-matai mereka. Sementara di Villa Mingyue, Liu Mingyue melaporkan kepada ibunya bahwa Tuan Lin bersekongkol dengan Moro Fei untuk membawa Hua Buci ke Pangeran Ketujuh. Ternyata selama ini yang ingin membunuh Hua Buci dan pamannya entah apa motifnya nanti ada jawabannya. Mendengar bahwa Tuan Lin bersekongkol dengan Moro Fei maka ia mengutus putrinya untuk membunuh Tuan Lin dan juga Moro Fei dan Hua Buci. Kembali ke Moro Fei dengan Hua Buci yang sedang dalam perjalanan menuju ke ibu kota tetapi mereka dihadang oleh Liu Mingyue dan anak buahnya maka terjadilah pertarungan sengit di antara mereka.
Karena kalah jumlah akhirnya anak buah Liu Mingyue berhasil mengepung mereka, namun seketika itu muncullah pendekar jubah teratai dan langsung menyelamatkan mereka. Singkat cerita, setelah tiba di ibu kota di rumahnya Morofei, Morofei menyuruh para pelayannya untuk mengambil sampel darah Hua Buci untuk dikirim ke Pangeran Ketujuh. Setelah sampel darah itu sudah di tangan Pangeran Ketujuh, mereka mencoba menyatukan sampel darah itu dengan sebuah benda yang berkaitan dengan harta karun zaman kuno dan ternyata benda itu bergerak. Yang lebih menakjubkan lagi, sebenarnya Hua Buci adalah keturunan dewi dari ibunya Sue Fei. Inilah alasan mengapa Paman Jiu selama ini menyembunyikan identitasnya dan menyamar sebagai pengemis untuk melindungi Hua Buci dari kejaran orang-orang yang berambisi untuk merebut tahta kerajaan dengan mengorbankan nyawa Hua Buci. Namun hal itu masih belum diketahui oleh Hua Buci dan semua orang di sekitarnya. Karena itu, walaupun Hua Buci tidak terlahir dari darah Pangeran Ketujuh, juga ia akan mengakuinya sebagai anak untuk mengambil harta karun yang ditinggalkan pada zaman kuno sebelum kaisar saat ini naik tahta menggantikan ayahnya. Sementara di rumah Morofei, mereka sedang bersiap-siap untuk menunggu kedatangan Pangeran Ketujuh untuk melihat putrinya Hua Buci. Hal tak terduga, di saat Hua Buci menunggu kedatangan Pangeran Ketujuh, Hua Buci hampir terjatuh ke dalam kolam saat ingin memetik buah anggur. Seketika itu datanglah Pangeran Cheng Yu yang langsung menyelamatkannya. Tetapi tak disangka setelah menggenggam tangannya, Pangeran Cheng sengaja menarik kembali tangannya sehingga Hua Buci tercebur di dalam kolam tersebut. Bersamaan dengan itu datanglah Pangeran Ketujuh. Terlihat Pangeran Ketujuh tersenyum dengan kelakuan Hua Buci karena Hua Buci memiliki perilaku yang aneh karena ia dibesarkan di lingkungan pengemis. Walaupun demikian, senyumnya sangat mirip dengan ibunya Sue Fei, mantan istri Pangeran Ketujuh. Kemudian Pangeran Cheng kembali memperingatkan Hua Buci agar tidak berharap untuk masuk istananya. Entah mengapa Pangeran Cheng sangat membenci Hua Buci, tetapi nanti akan ada jawabannya. Setelah Pangeran Ketujuh melihat Hua Buci, Pangeran Ketujuh semakin yakin bahwa Hua Buci adalah anak dari Sue Fei yang hilang beberapa tahun yang lalu. Setelah itu Pangeran Ketujuh kembali ke istananya namun tidak membawa Hua Buci karena saat ini Pangeran Cheng Yu belum mau menerima Hua Buci sebagai adiknya. Malam harinya pendekar jubah teratai yang misterius itu datang mengunjungi Hua Buci. Terlihat keduanya saling jatuh cinta, tetapi Hua Buci masih penasaran dengan siapa sebenarnya pendekar jubah teratai ini. Sementara itu pemimpin Villa Mingyue sudah mendengar kabar bahwa Morofei sudah berhasil mempertemukan Hua Buci dengan Pangeran Ketujuh. Hal itu membuatnya geram karena Morofei akan semakin dekat dengan kerajaan dan pasti akan menjadi persaingan bisnis yang akan mengalahkan Villa Mingyue. Karena itu pemimpin Villa Mingyue mengutus King Yue, saudari kembarnya Liu Mingyue, supaya menyelinap ke rumah Morofei untuk membunuh Hua Buci agar dapat menghancurkan reputasi Morofei. Sementara Liu Mingyue diutus untuk pergi membunuh keluarga Tuan Lin karena sudah mempertemukan Hua Buci dengan Morofei. Singkat cerita, tibalah Liu Mingyue di rumah Tuan Lin. Tanpa basa-basi Liu Mingyue langsung membunuh Tuan Lin. Setelah itu datanglah guru dari Liu Mingyue dan langsung menyuruh kedua putra dan putri Tuan Lin untuk bekerja sama dengannya untuk menculik Hua Buci karena Hua Buci adalah kunci dari harta karun zaman kuno. Lalu pria tua ini meminta mereka untuk bekerja sama dengannya agar nyawa mereka diampuni. Kemudian pria tua ini menyuruh putra dan putri Tuan Lin untuk meminum pil beracun yang telah disiapkan dalam jangka waktu 2 tahun. Racun ini akan merenggut nyawa mereka dan jika mereka menyelesaikan misinya barulah pria tua ini akan menyerahkan obat penawarnya. Sementara King Yuan berhasil menyusup ke rumah Morofei dan menyamar sebagai pelayan dan akan menjalankan aksinya karena sebentar lagi akan ada perayaan tahun baru. Singkat cerita, pesta malam tahun baru akan dimulai. Lalu Morofei membawa Hua Buci ke puncak menara kembang api yang telah disediakan lalu menyuruh Hua Buci agar tidak boleh turun dari atas menara sebelum kembang api itu selesai dibakar. Tak disangka ternyata di ujung menara itu sudah dipasang peledak oleh Liu King Yuan sehingga memudahkan ia untuk membunuh Hua Buci. Saat Hua Buci jatuh dari atas menara, Liu King Yuan langsung menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Hua Buci, tetapi karena Morofei datang sehingga Liu King Yuan kehilangan kesempatan. Suatu ketika di malam hari, Hua Buci keluar dari rumah Morofei untuk menjalankan wasiat dari Paman Jiu lalu mencari seseorang yang bernama Tuan Su dan akhirnya ia bertemu dengannya.
Di sini Tuan Zhu menceritakan bahwa sebenarnya Tuan Muda Jiu berasal dari keluarga terkaya di kota Jiangnan dan alasan ia menjadi pengemis dan menyembunyikan identitasnya selama ini agar melindungi Hua Buqi dari Pangeran Ketujuh dan seseorang yang misterius. Tetapi Tuan Zhu belum mengetahui alasan mengapa Paman Jiu menyembunyikan Hua Buqi dari Pangeran Ketujuh dan orang misterius yang selalu mengincar ibunya Sue Fei di masa lalu dan juga Hua Buqi. Setelah itu Tuan Zhu menyuruh Hua Buqi kembali ke rumah Moro Fei dan mengatakan bahwa ia akan mengirim obat untuk diminum agar dapat memalsukan kematiannya supaya ia bisa lolos dari kejaran Pangeran Ketujuh dan orang misterius yang mengincarnya selama ini. Dalam perjalanan pulang Hua Buqi dihadang oleh Liu Mingyue dan anak buahnya saat Hua Buqi dikepung. Muncullah pendekar jubah teratai dan langsung menyelamatkan Hua Buqi. Namun pendekar jubah teratai terkena panah oleh Liu Mingyue dan mereka terjatuh di sebuah danau. Seketika itu muncullah Moro Fei dan anak buahnya dan langsung membunuh semua anak buah Liu Mingyue, tetapi Liu Mingyue berhasil melarikan diri. Singkat cerita, akhirnya Hua Buqi dan pendekar jubah teratai selamat dari peristiwa tersebut, namun pendekar jubah teratai terluka parah karena terkena panah sehingga Hua Buqi harus merawat lukanya untuk sementara waktu. Saat pendekar jubah teratai sadar, ia menemukan Hua Buqi yang sedang tertidur, lalu pendekar jubah teratai memeluknya dan terlihat pendekar jubah teratai telah jatuh cinta dengan Hua Buqi. Singkat cerita, Hua Buqi dan pendekar bunga teratai sudah berada di rumah Moro Fei. Di sini Hua Buqi menyatakan perasaannya kepada pendekar jubah teratai, namun pendekar jubah teratai tidak merespon entah apa alasannya. Saat pendekar jubah teratai meninggalkan Hua Buqi, tiba-tiba Hua Buqi pingsan sehingga pendekar jubah teratai kembali untuk melihatnya, namun hal itu hanyalah trik dari Hua Buqi untuk membuka topeng pendekar jubah teratai dan ternyata, pendekar jubah teratai yang selama ini ia cintai adalah Pangeran Cheng Yu. Melihat itu, Hua Buqi sangat terkejut dan tidak terima dengan kenyataan itu karena orang yang dia cintai selama ini adalah saudaranya sendiri. Begitupun juga dengan Pangeran Cheng Yu sangat dilematis oleh keadaan dan perasaannya karena wanita yang membuatnya jatuh cinta adalah adiknya sendiri. Setelah itu datanglah seorang wanita yang disuruh oleh Tuan Zhu dan menyamar sebagai pelayan dan memberikan pil untuk memalsukan kematiannya sesuai dengan janjinya bersama Tuan Zhu. Meskipun hal itu sangat beresiko dan mengancam nyawanya, namun Hua Buqi tetap lakukan karena ini adalah wasiat dari Paman Jiu untuk menemukan identitasnya yang sebenarnya. Singkat cerita, Hua Buqi ditemukan sudah tidak bernyawa lagi oleh saudara sepupu dari Moro Fei. Semua orang yang ada di dekatnya sangat syok dengan kematian Hua Buqi termasuk Pangeran Cheng. Kematian Hua Buqi membuat Pangeran Cheng sangat sedih dengan kehilangan adiknya dan juga kehilangan sosok wanita yang ia cintai. Setelah Hua Buqi disemayamkan, datanglah pasukan Tuan Zhu dan mengambil jasad Hua Buqi untuk diberi obat penawarnya. Beberapa saat kemudian datang lagi Pangeran Cheng Yu mengunjungi kuburan Hua Buqi. Karena tidak menahan kesedihannya, Pangeran Cheng Yu masuk ke kuburan Hua Buqi untuk melihatnya, namun di sini ia tidak menemukan jasad Hua Buqi. Terlihat Pangeran Cheng Yu merasa senang dengan keadaan itu, namun ia juga tidak tahu di mana keberadaan Hua Buqi sekarang. Setelah tiba di sebuah penginapan, Tuan Zhu dan temannya memanggil seorang tabib untuk menyelamatkan nyawa Hua Buqi, namun setelah diperiksa tabib itu mengaku bahwa ia tidak mampu menyelamatkan Hua Buqi karena waktu yang ditentukan sudah lewat dan obat penawar yang disiapkan sudah tidak berfungsi lagi. Sementara Tuan Zhu meminta seorang tabib muda di sebuah klinik untuk menyembuhkan Hua Buqi. Tetapi tabib muda ini tidak memenuhi permintaan Tuan Zhu. Setelah itu kembalilah Tuan Zhu ke penginapan dengan raut wajah yang cukup lemas lalu menceritakan bahwa ia bertemu dengan seorang tabib muda yang sangat hebat tetapi ia tidak mau datang dengannya. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu orang-orang yang membawa Hua Buqi ini adalah anak buah dari kakeknya Hua Buqi. Pria buncit ini adalah manajer Zhou dan wanita ini adalah pengawal pribadi yang sudah disiapkan oleh kakeknya Hua Buqi untuk melindungi Hua Buqi. Namanya adalah Xiao Xia. Mendengar itu manajer Zhou mengutus Xiao Xia untuk pergi menculik tabib itu agar dapat menyelamatkan nyawa Hua Buqi. Pada akhirnya Hua Buqi berhasil disembuhkan oleh tabib muda ini. Sementara di istana Pangeran Ketujuh, Afu, pengawal pribadinya datang melaporkan bahwa ia telah menemukan orang misterius yang pernah memasuki Bilotian untuk mencuri harta karun dan pada saat itu ia berhasil merebut setengah bagian peta dari tangannya. Kembali ke Hua Buqi yang sudah berada di rumah ibunya, ia sangat terkejut dengan kenyataan itu karena ibunya dan Paman Jiu sebenarnya berasal dari keluarga terkaya di kota Jiangnan.
Paman Jiu juga adalah putra tunggal dari 10 saudarinya termasuk ibunya Hua Buci. Lalu manajer Zhou mengatakan bahwa tujuan mereka mencari Hua Buci selama ini yaitu untuk mewarisi harta dari kakeknya karena jika suatu saat kakeknya meninggal maka warisannya akan jatuh ke tangan ke-9 adik perempuan dari Paman Jiu. Namun Hua Buci belum mengerti juga mengapa Paman Jiu harus menyamar sebagai pengemis selama bertahun-tahun, lalu Tuan Zhu menyarankan agar Hua Buci langsung bertanya kepada kakeknya. Lalu pergilah Hua Buci dan bertanya kepada kakeknya. Di sini kakeknya menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu sebelum ibunya lahir keluarga mereka pernah bangkrut karena difitnah dalam persaingan bisnis, lalu datanglah seseorang misterius untuk menyelamatkan mereka dan memberi pinjaman uang untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan syarat ia akan menikahi salah satu putrinya. Namun setelah ibunya berumur 17 tahun ibunya tidak mau menikahi pria misterius tersebut dan sampai saat ini bunga dari hutang itu sudah sangat banyak dan waktu mereka hanya tersisa 2 tahun untuk melunasi hutang tersebut dan jika tidak dilunasi maka Hua Buci harus menikah dengan anak dari pria misterius itu. Lalu kakek Zhu mengatakan bahwa jika hal itu terlalu berat untuk Hua Buci ia bisa meninggalkan rumahnya, tetapi Hua Buci memutuskan untuk menghadapi kenyataan itu dan akan mengambil alih bisnis kakeknya agar dapat melunasi hutang kakeknya dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian Hua Buci berdiskusi dengan sekretaris Zhou dan Tuan Zhu untuk membuka koperasi kepada rakyat miskin karena akhir-akhir ini jumlah rakyat miskin di kota Jiangnan semakin meningkat dan pastinya rakyat akan membutuhkan uang untuk berwirausaha, namun bisnis tersebut diragukan oleh sekretaris Zhou dan Tuan Zhu. Kemudian Hua Buci kembali meyakinkan mereka bahwa jika ide itu berjalan dengan lancar maka mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan tetapi reputasi perusahaan mereka juga akan semakin bagus dan menarik minat para investor untuk menginvestasikan saham di tempat usaha mereka yang lain. Suatu ketika tabib Dongfeng membawa seorang pasien yang buta akibat terkena kembang api yang dijual dari salah satu toko kembang api milik perusahaan Hua Buci. Karena itu tabib Dongfeng menyuruh manajer toko itu memanggil pemilik toko tersebut untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kemudian datanglah Hua Buci untuk bertanggung jawab atas kejadian itu. Namun sebelumnya Hua Buci meminta maaf atas tindakan para pelayannya yang telah menculik tabib Dongfeng untuk menyembuhkannya. Setelah itu Hua Buci meminta tolong kepada tabib Dongfeng untuk mengobati luka para korban yang terluka akibat kembang api yang dijual di tokonya. Untuk memulihkan reputasi perusahaan kembang api itu, Hua Buci menyuruh sekretaris Zhou untuk menghancurkan semua kembang api yang ada di tokonya saat ini dan menggantikannya dengan kembang api yang baru. Setelah itu sekretaris Zhou mengumumkan kepada masyarakat bahwa jika mereka menemukan kekurangan dalam kembang api yang dijual di perusahaan mereka, maka orang itu akan diberikan hadiah. Melihat taktik bisnis cerdas yang dimiliki oleh Hua Buci, tabib Dongfeng meminta Hua Buci untuk makan bersama di sebuah restoran untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengannya. Terlihat Dongfeng sudah mulai jatuh cinta dengan Hua Buci. Di sisi lain Pangeran Cheng Yu mengunjungi ayahnya yang sudah sekarat. Untuk menghibur ayahnya Pangeran Cheng Yu mengatakan bahwa sebenarnya Hua Buci belum meninggal. Mendengar berita itu Pangeran Ketujuh sangat senang karena harapannya agar Pangeran Ketujuh merebut tahta kerajaan dari adiknya masih bisa dijalankan. Kemudian Pangeran Ketujuh mengatakan yang sebenarnya bahwa Hua Buci adalah keturunan Dewi Suci dan tujuan ia mengakui Hua Buci sebagai anaknya yaitu bertujuan untuk menggunakan darahnya agar dapat membuka mantra harta karun yang tersegel di sebuah tempat yang bernama Bilotian oleh leluhur mereka. Di masa lalu, ada seorang misterius yang ingin mengambil harta karun itu untuk menggulingkan tahta kekaisaran. Orang misterius itu membunuh semua penduduk Bilotian, hanya tersisa Afu, guru dari Pangeran Cheng dan saudarinya. Tetapi peta harta karun itu ada di tangan orang misterius itu sedangkan sebagiannya ada di tangan Afu. Lalu Pangeran Ketujuh berpesan kepada Pangeran Cheng Yu agar cepat mengambil alih tahta kerajaan karena saat ini Afu gurunya sudah pergi mencuri sebagian dari peta Bilotian dari tangan orang misterius itu yang sudah diselidiki selama bertahun-tahun. Namun hal itu tidak disetujui oleh Pangeran Cheng Yu karena ia tidak ingin melanjutkan ambisi ayahnya yang sudah pasti akan mengorbankan nyawa Hua Buci. Singkat cerita di istana kerajaan, pelayannya melaporkan bahwa saudaranya Pangeran Ketujuh sudah sekarat. Lalu datanglah Kaisar untuk mengunjungi kakaknya. Di sini Kaisar sangat sedih karena selama ini ia mengurung saudaranya di ibu kota karena takut kakaknya merebut tahta dari tangannya sehingga ia harus berakhir seperti saat ini. Sebelum Pangeran Ketujuh menghembuskan napas terakhirnya ia menitipkan masa depan putranya Pangeran Cheng Yu kepada Kaisar.
Lalu Kaisar mengatakan bahwa Pangeran Cheng Yu adalah ponakan dan sudah pasti ia akan menarik Pangeran Cheng Yu ke kerajaan dan akan diberikan jabatan yang layak. Mendengar itu Pangeran ketujuh sangat lega lalu menghembuskan nafasnya. Setelah itu Kaisar mengeluarkan dekret bahwa Pangeran Cheng Yu diberikan gelar sebagai Pangeran Dongping yang akan memimpin 100.000 pasukan untuk mempertahankan keamanan kerajaan. Di sisi lain Hua Buqi juga telah mendengar kabar bahwa Pangeran ketujuh sudah meninggal dan Pangeran Cheng Yu diangkat sebagai Pangeran Dongping tetapi ia ditempatkan di Kabupaten Sichuan yang sangat jauh dari ibu kota. Lalu Sekretaris Zhou menawarkan agar mereka mendekati Pangeran Cheng Yu untuk membangun bisnis dengannya karena di Kabupaten Sichuan adalah salah satu kabupaten yang memiliki lahan teh yang sangat luas. Sementara itu Pangeran Cheng Yu dipanggil Kaisar dan diberi tugas untuk menggagalkan ambisi Villa Mingyue yang sudah bertahun-tahun ingin mengambil harta karun di Bilotian. Jika Villa Mingyue dan sekutunya berhasil mengambil harta itu maka cepat atau lambat mereka akan merebut tahta kerajaan dari tangan Kaisar saat ini. Setelah itu kedua sahabat Pangeran Cheng Yu datang mengunjungi Pangeran Cheng Yu untuk merayakan perpisahan mereka karena sebentar lagi Pangeran Cheng Yu akan menjalani tugasnya di Kabupaten Siku yang sangat jauh. Kedua sahabatnya bernama Jian Fei dan yang satu ini adalah Yuan Chong. Di sini Yuan Chong mengatakan bahwa ia dan Jian Fei akan pergi ke kota Jiangnan untuk merayakan pesta yang diadakan oleh klan Zhu untuk menyebut cucunya yang hilang beberapa tahun yang lalu. Mendengar itu Pangeran Cheng Yu sangat penasaran karena cerita itu sedikit mirip dengan perjalanan hidup Hua Buqi. Singkat cerita perayaan penyambutan Hua Buqi segera dimulai. Kakeknya mengumumkan bahwa mulai saat ini cucunya yang akan mengambil alih bisnis dalam semua perusahaannya. Kelihatan Jian Fei dan Yuan Chong juga datang untuk menyaksikan acara tersebut. Nampaknya Yuan Chong sangat menyukai Xioxia pengawal pribadi Hua Buqi. Kemudian datanglah Pangeran Cheng Yu yang menyamar sebagai rakyat biasa karena penasaran dengan siapa sebenarnya cucu klan Zhu yang dimaksudkan oleh kedua sahabatnya. Saat melihat Hua Buqi Pangeran Cheng Yu sangat bahagia karena wanita itu adalah Hua Buqi. Selesai acara pengakuan terhadap Hua Buqi datanglah tabib Dongfeng untuk bertemu dengan kakeknya Hua Buqi. Tanpa basa-basi Dongfeng langsung mengungkapkan maksud kedatangannya bahwa ia datang untuk menagih janji yang telah disepakati oleh ayahnya dengan kakeknya Hua Buqi beberapa tahun yang lalu. Untuk diketahui bahwa ternyata tabib Dongfeng adalah anak dari orang misterius yang pernah menolong keluarga Hua Buqi. Lalu Dongfeng mengatakan bahwa jika hutangnya terlalu berat bagi mereka maka ia akan menikahi Hua Buqi sesuai janji yang telah disepakati. Namun kakeknya Hua Buqi menolak permintaan Dongfeng dan berjanji bahwa ia akan segera melunasi hutang itu sesuai waktu yang telah ditetapkan. Di sisi lain pemimpin Villa Mingyue mengutus Liu Mingyue untuk mendekati Pangeran Cheng Yu supaya memantau gerak-gerik Pangeran Cheng Yu. Namun setelah Liu Mingyue bertemu dengan Pangeran Cheng Yu, Liu Mingyue malahan menawarkan diri untuk menjadi mata-mata Pangeran Cheng Yu untuk menghancurkan Villa Mingyue. Untuk diketahui Liu Mingyue mengkhianati Villa Mingyue karena ia berambisi untuk menjadi pemimpin Villa Mingyue. Sementara itu Hua Buqi akan menyamar sebagai laki-laki dan akan pergi ke Kabupaten Sichuan tempat tugasnya Pangeran Cheng Yu bersama dengan Sekretaris Zhou. Untuk membeli daun teh supaya diproduksi di kota Jiangnan agar bisa melunasi hutang kakeknya, karena jika tidak melunasinya maka Hua Buqi akan menikah dengan Dongfeng. Singkat cerita tibalah Hua Buqi dengan Sekretaris Zhu di sebuah penginapan yang ada di gurun pasir milik seorang waria yang bernama Xiao Liuzi. Beberapa saat kemudian datang lagi Dongfeng dengan membawa lukisan Hua Buqi dan Sekretaris Zhou dan menanyakan kepada Xiao Liuzi lalu mengatakan, karena merasa bahwa orang itu memiliki aura yang mencurigakan, Xiao Liuzi pergi menemui Tuan Zhu dan menyuruh mereka kabur melalui lorong rahasia bawah tanah. Namun ternyata mereka diikuti oleh Dongfeng dengan menyandra Xiao Liuzi sehingga Tuan Zhou dan Hua Buqi harus berpisah untuk menyelamatkan diri. Pada akhirnya Dongfeng berhasil menemukan Hua Buqi. Terlihat Hua Buqi diperlakukan dengan baik oleh Dongfeng karena ia sangat menyukai Hua Buqi. Kemudian Dongfeng mengikuti Hua Buqi ke Kabupaten Sichuan. Singkat cerita Hua Buqi dan Dongfeng sudah tiba di perbatasan Kabupaten Sichuan setelah melewati padang pasir yang sangat melelahkan. Di saat mereka beristirahat muncullah Pangeran Cheng Yu yang sedang memantau di sekitaran wilayah perbatasan.
Pada akhirnya Pangeran Cheng Yu bertemu dengan Hua Buci, tetapi Pangeran Cheng Yu dan Hua Buci berpura-pura tidak saling mengenal agar tidak dicurigai oleh Dongfeng. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Siku. Dalam perjalanan mereka singgah di sebuah sungai untuk membersihkan diri. Seketika itu datang lagi Liu Mingyue untuk mencari Pangeran Cheng Yu. Kemudian Liu Mingyue pergi mendekati Hua Buci dan membohongi Hua Buci bahwa ia dan Pangeran Cheng Yu akan segera menikah. Mendengar itu Hua Buci sangat cemburu dengan Pangeran Cheng Yu dan akhirnya Hua Buci dan Dongfeng pergi meninggalkan mereka. Tak disangka tiba-tiba Hua Buci dan Dongfeng pingsan, kemudian datanglah seorang bandit dan menculik Hua Buci. Beberapa saat kemudian datanglah Pangeran Cheng Yu yang mengikuti mereka, tetapi ia hanya menemukan Dongfeng yang terbaring di padang pasir. Kemudian mereka bersepakat untuk sama-sama menyelamatkan Hua Buci. Sementara Hua Buci dibawa ke Gua Tengkorak lalu diserahkan kepada pemimpin bandit Gua Tengkorak. Di sini Hua Buci mencoba mengelabui mereka bahwa jika ia dipulangkan maka ia akan memberikan mereka banyak uang, akan tetapi untuk sementara waktu ia harus tinggal di Gua Tengkorak karena saat ini keadaan belum kondusif. Untuk diketahui bahwa Gua Tengkorak ini adalah organisasi rahasia yang didirikan oleh Jiu Feng dan bekerja sama dengan Villa Mingyue dengan tujuan untuk merebut tahta dari tangan kaisar. Singkat cerita, akhirnya Dongfeng dan Pangeran Cheng Yu berhasil memasuki Gua Tengkorak lalu mereka berpencar untuk mencari Hua Buci. Akhirnya Pangeran Cheng Yu berhasil menemukan Hua Buci, tetapi hal itu diketahui oleh penghuni Gua Tengkorak. Sementara Dongfeng sangat terkejut karena melihat pemimpin Villa Mingyue. Di sini terlihat pemimpin Villa Mingyue sangat menghormati Dongfeng karena Dongfeng adalah anak dari Jiu Feng. Lalu Dongfeng menyuruh pemimpin Villa Mingyue untuk pergi mencari Hua Buci agar Hua Buci tidak jatuh ke tangan Pangeran Cheng Yu. Kelihatan Dongfeng sangat kesal dengan pemimpin Villa Mingyue karena orang yang ia cintai diculik oleh anak buahnya sendiri. Kembali ke Hua Buci dan Pangeran Cheng Yu yang menyusup masuk ke dalam kamar pemimpin gua untuk mencuri peta agar bisa keluar dari gua itu. Namun tiba-tiba datanglah pemimpin Villa Mingyue sehingga Pangeran Cheng Yu harus keluar untuk mengalihkan perhatiannya. Beberapa saat kemudian datanglah Dongfeng yang menyamar sebagai bandit lalu membawa Hua Buci keluar dari gua itu. Sementara Pangeran Cheng Yu akan bertarung dengan para bandit itu untuk menahan mereka. Singkat cerita, akhirnya Dongfeng berhasil keluar dari Gua Tengkorak dan membawa Hua Buci ke perbatasan lalu diantar ke para tentara kerajaan. Kemudian Hua Buci memberikan peta Gua Tengkorak kepada pasukan kerajaan untuk pergi membantu Pangeran Cheng Yu. Beberapa saat kemudian pasukan kerajaan berhasil masuk ke Gua Tengkorak untuk menyelamatkan Pangeran Cheng Yu, namun saat mereka tiba para bandit itu sudah berhasil melarikan diri. Tetapi Pangeran Cheng Yu terluka parah. Singkat cerita, setelah luka Pangeran Cheng Yu pulih, ia memberitahu Hua Buci bahwa ia akan pergi mengawasi gurunya yang akan kembali ke kampung halamannya di Bilotian bersama dengan adik perempuannya karena pasti Jiu Feng dan anak buahnya akan mengikutinya untuk mencuri peta Bilotian. Sementara itu Afu, gurunya Pangeran Cheng Yu dan adik perempuannya sudah sampai di depan pintu rahasia kampung halaman mereka yaitu Bilotian. Seketika itu muncullah Jiu Feng dan anak buahnya, maka terjadilah pertarungan. Karena kalah jumlah akhirnya Afu terluka parah sementara adik perempuannya tewas. Seketika itu muncullah Pangeran Cheng Yu dan pasukannya dan memukul mundur Jiu Feng, namun pemimpin Villa Mingyue terkena panah dan akhirnya meninggal dunia. Kembali ke Pangeran Cheng Yu dan gurunya yang sudah sekarat. Sebelum menghembuskan nafasnya, ia memberikan benda suci dan peta Bilotian kepada Pangeran Cheng Yu. Lalu ia berpesan bahwa jangan sampai benda suci itu jatuh ke tangan orang-orang yang mengincar harta karun karena akan mengorbankan nyawa Hua Buci. Lalu gurunya berpesan bahwa di pintu masuk Bilotian ia meninggalkan jejak berupa darah di atas batu saat bertarung dengan Jiu Feng.
Setelah menyampaikan wasiat terakhir itu, gurunya menghembuskan nafasnya dengan tenang. Di sisi lain, sahabat Pangeran Cheng Yu yaitu Jian Fei sudah diangkat sebagai pejabat kerajaan. Di hari pertama Jian Fei menjabat, ia melaporkan kepada kaisar bahwa orang misterius di balik topeng pendekar jubah teratai adalah Pangeran Cheng Yu. Mendengar itu, kaisar mengeluarkan dekret untuk menangkap Pangeran Cheng Yu karena selama ini dialah yang menjadi pemberontak dan melawan otoritas kerajaan di balik topeng pendekar jubah teratai. Sementara informasi tentang Pangeran Cheng Yu yang akan dieksekusi hari ini sudah sampai di telinga Dong Feng dan juga Jiu Feng. Lalu mereka berencana untuk menyergap tahanan yang dibawa oleh Jian Fei agar membunuhnya dengan tangan sendiri untuk memastikan bahwa Pangeran Cheng Yu benar-benar mati. Untuk diketahui ternyata orang misterius yang selama ini mengincar harta karun Bilotian dan berambisi untuk merebut takhta kerajaan adalah ayah Dong Feng yang bernama Jiu Feng. Jiu Feng ini juga adalah saudara kandung kaisar dan pangeran ketujuh yang selama ini bersembunyi dan membangun kekuatan untuk merebut takhta kerajaan. Namun harta karun yang berhubungan dengan Hua Buqi belum diketahui oleh Dong Feng. Beberapa saat kemudian, Pangeran Cheng Yu dimasukkan ke dalam sebuah kotak lalu dibawa keluar untuk dieksekusi di hadapan rakyat. Namun saat Cheng Yu akan dibawa keluar, Jenderal Guan menukar Pangeran Cheng Yu dengan orang lain agar memalsukan kematian Pangeran Cheng Yu sehingga ia lebih leluasa untuk menggagalkan rencana Jiu Feng yang ingin mengambil harta karun Bilotian. Lalu kotak besi yang diduga berisi Pangeran Cheng Yu dibawa keluar oleh Jian Fei untuk dieksekusi di hadapan rakyat, namun pasukan dari Dong Feng datang menyergap Jian Fei yang membawa kotak besi yang diduga di dalamnya ada Pangeran Cheng Yu. Singkat cerita, Dong Feng dan pasukannya berhasil membakar orang yang di dalam kotak tersebut dan membawanya ke hadapan Hua Buqi. Melihat itu, Hua Buqi sangat sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena saat ini dari pihak kerajaan juga memburunya untuk menggunakan darahnya demi harta karun di Bilotian. Lalu Hua Buqi bertanya kepada Dong Feng bahwa mengapa ia menyukai dirinya yang pada akhirnya ia dan ayahnya mengorbankan dirinya untuk mengambil harta karun itu demi tahta kerajaan. Mendengar itu Dong Feng sangat kecewa dengan ayahnya karena sebenarnya Dong Feng selama ini tidak mengetahui apa hubungan Hua Buqi dengan harta karun tersebut. Lalu pergilah Dong Feng menemui ayahnya. Di sini Dong Feng mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Hua Buqi dikorbankan demi harta karun dan tahta kerajaan karena ia sangat mencintai Hua Buqi. Mendengar itu ayahnya memukul Dong Feng dan mengatakan bahwa ia sudah merencanakan pemberontakan ini selama bertahun-tahun untuk merebut tahta karena darahnya juga mengalir darah kerajaan, maka mereka juga memiliki hak untuk menjadi raja, dan mengorbankan Hua Buqi adalah cara yang paling tepat untuk menjadikan Dong Feng sebagai raja. Namun Dong Feng membantah ayahnya dengan mengatakan bahwa ia akan merebut tahta kerajaan dengan caranya sendiri tanpa mengorbankan Hua Buqi. Setelah itu Dong Feng mendeklarasikan secara resmi bahwa ia akan membunuh kaisar untuk merebut kerajaan karena di masa lalu kaisar membunuh kakeknya dan merebut tahta dari tangannya. Karena itu saat ini adalah waktu yang tepat untuk merebut kembali singgasana kerajaan. Sementara di istana kekaisaran, kaisar menerima kabar bahwa 10 kotanya sudah dikuasai oleh Dong Feng dan ayahnya. Para kasimnya juga melaporkan bahwa pamannya Moro Fei yaitu Raja Gurun Utara juga sudah bergabung dengan Dong Feng untuk memberontak. Mendengar itu kaisar memerintahkan untuk menghancurkan rumah Moro Fei dan menyita semua propertinya karena pamannya sudah mengkhianati kaisar. Di sisi lain, Moro Fei membawa Hua Buqi ke rumahnya untuk bersembunyi dari pengejaran kaisar dan juga Jiu Feng. Namun beberapa saat kemudian datanglah para tentara kerajaan yang langsung menghancurkan rumahnya Moro Fei. Kemudian Moro Fei membawa Hua Buqi dan juga ibunya ke ruang rahasia untuk bersembunyi. Kemudian Moro Fei bertanya kepada ibunya tentang apa yang terjadi sehingga kaisar ingin membunuh mereka. Lalu ibunya mengatakan bahwa kaisar melakukan hal ini karena pamannya sudah bergabung dengan Dong Feng untuk memberontak.
Bersamaan dengan itu muncullah para tentara kerajaan yang langsung menyerang mereka sehingga ibunya terkena panah. Sebelum ibunya meninggal dunia, ia berpesan kepada Morofei bahwa jika semua asetnya disita atau dihancurkan, maka ia harus menjadi dirinya sendiri. Entah apa maksud dari perkataan ibunya. Nanti ada jawabannya. Setelah itu ibunya meninggal dunia. Suasana semakin genting karena para tentara kerajaan terus memaksa untuk membobol pintu masuk. Akhirnya Jianseng, pengawal pribadi Morofei, pergi menahan para tentara itu dan menyuruh Morofei kabur untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita, Morofei dan Hua Buqi berhasil kabur. Tetapi yang ditakutkan adalah tentara kerajaan akan terus mengejar mereka. Maka Hua Buqi menyarankan untuk merubah penampilan mereka. Lalu Hua Buqi menyuruh Morofei untuk memakai pakaian wanita sementara Hua Buqi akan memakai pakaian pria untuk mengelabui para tentara kerajaan. Karena tidak ada pilihan lain lagi, terpaksa Morofei menyetujuinya. Setelah Morofei memakai pakaian wanita, ternyata wow, ia terlihat sangat cantik. Untuk diketahui hal yang paling menakjubkan dari Morofei yaitu sebenarnya dia adalah seorang wanita. Tujuannya selama ini ia menyamar sebagai laki-laki agar dapat menjalankan bisnis ayahnya dengan aman. Dan inilah maksud dari perkataan ibunya bahwa ia harus menjadi dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian datanglah para tentara kerajaan dengan membawa lukisan Morofei untuk menangkapnya, namun tentara-tentara itu terkecoh dengan penampilan Morofei yang sudah berubah sehingga ia lolos dari penangkapan tersebut. Setelah itu Morofei memutuskan bahwa ia akan pergi untuk bergabung dengan Dongfeng untuk memberontak supaya membalaskan dendam kematian ibunya, sementara Hua Buqi akan pergi mencari Cheng Yu. Lalu mereka berpisah demi tujuan mereka masing-masing. Singkat cerita, akhirnya Morofei bertemu dengan Dongfeng. Lalu Morofei menyampaikan niatnya kepada Dongfeng. Mendengar itu Dongfeng menyuruh Jenderal Liu untuk membawa Morofei ke kamp untuk mengganti pakaiannya dengan busana militer. Lalu Jenderal Liu membawa Morofei ke dalam kamp, namun saat disuruh untuk mengganti busananya Morofei menolak sehingga Jenderal Liu memaksanya dan akhirnya ia mengetahui bahwa sebenarnya Morofei adalah seorang wanita. Kemudian Jenderal Liu membawa Morofei ke hadapan Dongfeng karena diduga bahwa ia adalah mata-mata yang dikirim oleh Kaisar. Namun Morofei menegaskan bahwa tujuannya bergabung dengan mereka adalah untuk membalaskan dendam kematian ibunya yang dibunuh oleh Kaisar. Meskipun demikian Dongfeng tetap tidak menerima Morofei sebagai tentara karena dia adalah seorang wanita. Dengan percaya diri Morofei meyakinkan Dongfeng bahwa ia memiliki kemampuan bela diri yang sangat bagus dan kecerdasan yang sangat mumpuni. Jika Dongfeng memberikan jabatan jenderal kepadanya maka ia akan melakukan apa saja untuk Dongfeng. Mendengar itu Dongfeng meminta Morofei untuk membawa Hua Buqi ke hadapannya untuk menguji kesetiaannya karena ia tahu bahwa Morofei sangat dekat dengan Hua Buqi. Di sisi lain Hua Buqi sudah bertemu dengan pengawal pribadinya dan juga sahabat Cheng Yu yaitu Yuan Chong. Beberapa saat kemudian datanglah Morofei bersama pasukannya dan langsung menangkap Hua Buqi. Di sisi lain tanpa sengaja Pangeran Cheng Yu dan pasukannya bertemu dengan Dongfeng. Maka terjadilah pertarungan sengit. Kemudian Dongfeng mulai bernegosiasi dengan Pangeran Cheng Yu agar bergabung dengannya untuk memberontak melawan Kaisar. Mendengar itu anak buah Pangeran Cheng Yu yaitu Jenderal Han langsung menyetujuinya agar Pangeran Cheng Yu bergabung dengan Dongfeng, karena mengingat selama ini Kaisar selalu bersikap dingin terhadap Pangeran Cheng Yu. Lalu Dongfeng mengatakan bahwa jika ia bergabung dengannya maka ia akan bernegosiasi dengan ayahnya untuk tidak mengorbankan Hua Buqi demi harta karun Bilotian. Mendengar itu Pangeran Cheng Yu terpaksa bersedia menjadi pengikut Dongfeng. Kemudian Pangeran Cheng Yu menyuruh Jenderal Han dan pasukannya untuk berhenti mengikutinya lagi dan kembali menjalani hidup sebagai rakyat biasa. Beberapa saat kemudian, setelah Pangeran Cheng Yu diangkat sebagai jenderal, Dongfeng memberi perintah kepada Pangeran Cheng Yu untuk pergi berkonsolidasi dengan Jenderal Cheng Kuan di kota Suzhou yang berada di perbatasan ibu kota kerajaan untuk bekerja sama dengan Dongfeng.
Karena Jenderal Cheng Kuan adalah pamannya Pangeran Cheng Yu, dengan itu maka mereka akan semakin mendekat dengan kerajaan dan memudahkan mereka untuk membunuh kaisar. Singkat cerita, Pangeran Cheng Yu dan Morofei dan juga Yunlang berhasil masuk ke rumah Jenderal Cheng Kuan. Sedikit terjadi perselisihan, namun Pangeran Cheng Yu langsung menunjukkan sebuah kode rahasia sehingga membuat Jenderal Cheng Kuan mulai tenang. Lalu Cheng Yu mulai bernegosiasi dengan pamannya untuk bergabung dengan Dong Feng untuk memberontak. Kemudian Jenderal Cheng Kuan mengatakan bahwa ia membutuhkan 1 hari untuk memikirkan hal itu karena menyerahkan kota adalah masalah besar. Untuk diketahui bahwa jawaban Jenderal Cheng Kuan hanyalah sandiwara di hadapan mereka untuk menegaskan bahwa ia tidak mudah menyerah, karena sebelumnya ia sudah melihat kode rahasia di tangan Pangeran Cheng Yu yang pasti ada maksud tersembunyi. Setelah itu kembalilah Pangeran Cheng Yu untuk melaporkan kepada Dong Feng bahwa Jenderal Cheng Kuan membutuhkan 1 hari untuk berpikir tentang kerjasama tersebut. Setelah itu Dong Feng menyuruh mereka keluar kecuali Morofei. Kemudian Dong Feng bertanya kepada Morofei bahwa apakah benar yang dikatakan oleh Cheng Yu. Kemudian Morofei membenarkan apa yang dikatakan oleh Pangeran Cheng Yu itu adalah benar. Di sisi lain, Jenderal Han yang sebelumnya disuruh oleh Pangeran Cheng Yu untuk jadi rakyat biasa sedang menunggu Pangeran Cheng Yu di dalam kampnya. Lalu Pangeran Cheng Yu bertanya kepada Jenderal Han bagaimana ia bisa berada di dalam kampnya. Lalu Jenderal Han mengatakan bahwa setelah Pangeran Cheng Yu menyuruh mereka berhenti mengikutinya, diam-diam ia dan tentaranya menggali sebuah terowongan rahasia di bawah tanah yang terhubung dengan kampnya Pangeran Cheng Yu sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap Pangeran Cheng Yu. Barangkali itu dibutuhkan. Dan memang itu sangat dibutuhkan oleh Pangeran Cheng Yu. Lalu Pangeran Cheng Yu diam-diam pergi menemui Jenderal Cheng Kuan melalui terowongan rahasia itu untuk memberitahukan maksud kedatangan yang sebelumnya. Di sini Pangeran Cheng Yu menyuruh pamannya untuk berpura-pura menyerah kepada Dong Feng dan menerima kedatangan mereka di ibu kota Susho, lalu ia akan menjalankan sebuah rencana rahasia untuk menumbangkan Dong Feng tanpa harus berperang. Singkat cerita, Dong Feng dan pasukannya masuk ke kota Susho yang disambut oleh Jenderal Cheng Kuan. Beberapa saat kemudian terlihat Dong Feng kepanikan karena banyak tentaranya yang terkena wabah penyakit. Meskipun Dong Feng adalah tabib terbaik di kota itu, tetapi obat penawarnya sudah diborong oleh Cheng Yu dan disembunyikan sehingga 80% tentaranya meninggal dunia. Lalu Dong Feng memanggil Morofei dan Yunlang karena ia merasa bahwa sepertinya wabah itu dibuat oleh manusia. Bersamaan dengan itu datanglah seorang tentara dan melaporkan bahwa pasukan Jenderal Cheng Kuan tiba-tiba menyerang. Lalu pergilah Dong Feng untuk menjemput Hua Buqi, namun ternyata Cheng Yu dan Jenderal Han lebih dahulu menjemput Hua Buqi, maka terjadilah pertarungan sengit. Jenderal Han yang melindungi Hua Buqi akhirnya tewas, lalu Morofei membawa Hua Buqi pergi dengannya. Beberapa saat kemudian datanglah Jenderal Cheng Kuan untuk menyelamatkan Cheng Yu, namun karena terlambat akhirnya Dong Feng berhasil melarikan diri. Di sisi lain, salah satu anak buah Jiu Feng datang membawa peta Bilotian dan benda suci yang diambil dari kampnya Cheng Yu dan diserahkan kepada Jiu Feng. Di sisi lain, Dong Feng berencana untuk menikahi Hua Buqi karena dengan menjadi suami dari Hua Buqi, ayahnya tidak mungkin mengorbankan Hua Buqi untuk mengambil harta karun di Bilotian. Untuk menjaga dirinya agar tetap aman, maka terpaksa Hua Buqi menyetujui pernikahan itu. Singkat cerita, pernikahan Hua Buqi dan Dong Feng akan segera dimulai. Beberapa saat kemudian datanglah ayah Dong Feng yang langsung. Singkat cerita, Jiu Feng berhasil membawa Hua Buqi ke dalam gua Bilotian. Lalu ia meletakkan benda suci itu di atas segel harta karun dan bersiap untuk mengorbankan Hua Buqi. Beberapa pendekar. Ternyata pendekar jubah teratai wanita ini adalah Hua Buqi.